kasih ya, nangis-nangis. Iya bro, Silakan kalau Bang. diskusi baik-baik ya bro ya. Saya nggak mau diskusi saling hujat, saling maki. Walaupun kita berdua dulu kawan lama ya bro ya. Oh iya salah bro, makanya harusnya kalau Anda itu pahami Islam dulu. Islam itu diajari mencaci bro. Nah ini kan kamu nggak tahu toh? Saya bisa tunjukkan dalilnya. Iya, kalau misalkan Nah kalau ini naik gini-gini nggak usah sebentar framing dulu, bro. lihat tuh kan, lihat. Oke saya buktikan ya, Enggak, saya Sama enggak, buktikan. Yesus enggak, Yesus ngapain? Aku Saya framing. Bilang Iya. katanya Kalau kau katanya bilang Islam itu mencaci, mengajarkan kalau mencaci. kau Di bilang mana mencaci, datanya? apa kata-kata? Enak aja. Iya, ya gini. Kamu tahu apa kata-kata Yesus kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi dan Saduki? Kamu tahu nggak kata-katanya seperti apa? Kalau kau mau bilang mencaci, Yesus itu pernah mencaci orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Pernah baca nggak kau bro? Jangan-jangan kau nggak pernah baca Bible lagi. Ya nggak bisa dibuat. Yesus ngatain mereka Ditutup, sebagai bro. apa? Sebagai Anda ular baru beludak. jadi Islam udah pecundang toh? Iya, kalau kau mau Iya, naik kan? buat framing Untung nggak saya usah rekam, bro. bro. Saya Oh, marah tidak, kalau saya kau buka diskusi data. baik-baik. Baru naik udah Kenapa kau framing takut? nggak suka saya. Bro, saya buka. Turun aja kau. Ini kenapa sih si Haleluya ini cuman framing aja bisanya, kalau ditanya nggak bisa. Nggak, dia Bisa nggak akan, jawab tidak dia. akan mau menjawab pertanyaan kita. Nggak akan mau dia menjawab. Nggak mau dia, nggak bakal mau. Iya. Makanya teman-teman, ya 769, makanya apologet Kristen itu tidak pernah berani untuk ketemu langsung dengan apologet Islam. Kenapa? Karena memang tuh mereka tuh nggak ada ilmunya. Itulah tanda-tandanya. Masa ditantang sama Islam nggak ada satupun yang berani ketemu. Alasan si Alulia, alasannya aku sakit. Iya kan? Yuk kita debat Alulia. Aku Iya. sakit, nggak bisa. Bang Aku Pendeta. lumpuh katanya. Bang Pendeta coba Itu Bang Pendeta bagaimana? buka Matius 12 ayat 34 Bang. Aku nggak bisa open cam Bang ini. Pendeta bisa nggak Dengan buka masih. Matius 12 34? Matius, biar saya baca aja. Matius berapa? 12 ayat 34. 34 ya. 12 butir 34. Ya. Iya. Oke, hai kamu keturunan ular beludak. Wah. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Iya, jadi kalau berbicara masalah caci caci apa? Sebenarnya Yesus juga kan sering mencaci-caci orang, mencaci maki orang itu ular beludak. Iya. Itu perkataan Yesus kepada siapa? Kepada ahli-ahli Taurat. Farisi, orang-orang Farisi yang menuduh menggunakan kuasa iblis untuk mengusir setan, betul ya? Betul. Hmm. Jadi bahkan Yesus ngatain mereka bukan cuma ular beludak. Kalau di Matius pasal 5, Yesus bilang mereka sebagai bodoh. Karena ada banyak tuh kata-kata Yesus. Hai kamu apa namanya? Hai kamu orang-orang bodoh. Itu beludak, kemudian bodoh. Apa bro hal ini nggak pernah Ya, baca iya. Alkitab ya, makanya dia nggak tahu gitu. Woi, Cadel, kami nggak takut debat offline. Cuman kalau debat offline yang dibahas itu terus Tunggu cuma dulu, Kristen. saya tanya dulu. Van Woi, Justin ini cuma Kristen Kristen. yang dibahas, tidak pernah debat offline bahas Islam. Karena Di mana, kalau di mana, Islam di dibahas mana? kalian buas. Di mana? Van Di mana? Justin Kristen. Budi, Ini udah Pak pasti Budi Kristen. aja dulu. Bahas Budi di mana? rolling, langsung kayak mau dimakan, kayak mau diterkam. Budi mana? Budi Pak mana? Budi Asaili, waktu debat. Mirroring bahas ke Islam dua-dua, langsung Itu penontonnya berdiri bahas kayak mau makan dua-dua dia. loh. Itu bahas dua-dua loh. Cadel takut apa kita? Coba. Yang kami takutkan kalian bisa buas. Buas apa? Kenapa kau takut? Kau kan masuk surga. Kenapa kau takut? Iya, benar-benar. Kau kan kalau mati juga masuk surga, kenapa aku takut? Iya, benar-benar. Pak Pendeta pinter ya jawabnya. Keren-keren. Nih, saya kasih satu ayat lagi nih. Ini buat ayatnya buat si Hale nih, Matius 23:17. Hai kamu Matius. orang-orang bodoh dan orang-orang buta. 23:17. Silakan, host silakan. Dibilang begini, hai kamu orang-orang bodoh dan buta. Kasar kali bahasanya ya.
Emang kasar. Pantesan pengikutnya begitu ya, pengikutnya itu naik-naik menghujat. Ternyata memang Tuhannya penghujat. Aku baru tahu. Iya. Ternyata yang dibilang Hale itu kebalikan ya, malah justru Kristennya itu katanya diajarkan mencaci, ya kan? Nah itu di Bible-nya sendiri banyak kata-kata mencaci. Iya. Iya. Kalau mencaci itu emang Yesus contohkan, itu teladan Yesus. Ahli Taurat dibilang sebagai orang-orang bodoh, orang-orang buta. Ahli Taurat dibilang sebagai keturunan ular beludak. Jahat kali ya. Jadi mencaci itu adalah sifat dan juga teladan dari Yesus. Di dalam Bible ya. Iya dong. Iya, izin Kalau sama dia tamu mau baru. diskusi dengan baik ya, siapa sih yang mau diskusi? Cuman kalau mau nyerocos, mau menghujat ya ngapain, turunin aja. Iya, saya sapa izin tamu baru. Oke, kalau begitu saya sebentar ya, saya cek dulu akun saya yang besar udah ada yang aktif apa belum sebentar. Naik kok ke sini pakai akun kau yang saya Baik, buka. baik. Tunggu ya. Baik, sebentar. Kutunggu kau di Baik, sini ya. oke. Kubongkar aib Tuhanmu dan aib Sama, saya juga suka agamamu. bongkar-bongkaran itu yang ku mau gitu loh. Alat. Kalau Bentar aku ya. punya data. Bentar, aku turun dulu, aku cari akun besar ilmiah. bentar. Gak usah turun, gak usah turun, gak usah turun. Kau cari aja akun yang baru, ambil akun yang baru, gak usah turun. Udah situ aja. Nanti kabur pula kau. Gak usah Jangan kabur. sombong kawan. Aku ini raja debat paling Kau ditakutin. cari aja akun yang baru. Iya kan? Naikkan dulu baru kau turun. Nggak ada burungnya. Oke, nggak ada burungnya. bentar ya, saya cari. Ya, jangan kabur ya. Selama Anda diskusi baik dengan saya akan menghargai Anda. Oke, Itu aja. jangan kabur. Gak usah turun, ambil akun yang baru, naik. Iya, bentar ini lagi saya cek. Coba yang ini bisa nggak ya? Bentar. Kemarin ini ada Raja debat. Suka ini aku kayak gini nih. Iya, saya juga suka ya. yang begini. Iya, ha. Nah inilah kan. Saya- Kau bilang apa? Nabiku nggak bisa baca ya? Nabiku nggak bisa baca tapi bisa merubah peradaban. Eropa itu dikeluarkan dari zaman Oh, kalau kegelapan. itu Nah, sekarang kau masalah tengok. lain lah. Saya juga bisa berubah peradaban. Masalah lain lah. Nanti Banyak cerita kita kau. bahas. Iya, kalau kita Ya. diskusi itu menunjukkan data dan realitas Iya dong. konkret. Nah, kau betul. tengok ini. Kisah para Ya. Rasul pasal 4 nomor 13. Kau baca ini baik-baik. Bentar. Ketika sidang itu Saya melihat mau cari keberanian akun Petrus dulu. dan Yohanes. Iya, kau sambil cari akun, diam. Jangan Iya. ini kau dengarkan dataku. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal nih. Tuhan kau kok muridnya kok pekok nggak terpelajar. Nah, ternyata apa kata-kata di sini, ya? Gak ada masalah. Ini iya. Masalahnya kan aku hanya makanya, menjawab loh. Diam dulu, menjawab. Aku juga menunjukkan kepada kau bahwa di dalam agama kau Tuhan kau sendiri mengambil murid-muridnya botol. Kenapa aku bilang botol? Beda loh ya. Nanti kita Idiot. buktikan itu. Ini ya, gampang dengar dulu. itu. Idiot ini, kau tahu nggak arti idiot dalam KBBI? Ini kutunjuk kau arti idiot KBBI ya. Nih, idiot ya. Orang yang tidak bisa membaca bukan berarti botol, karena membaca itu skill. Skill itu bisa ditambahkan. Berarti Jadi iya. dunia pendidikan salah ya. Kok Harusnya kita mana nggak usah mana sekolah. definisi Kau orang yang diam tidak dulu, bisa Ari. membaca dikatakan Kau diam botol. dulu. Kau tengok ini. Nanti giliran kau. Nah, Diam dulu, jangan ini ya. keras orang. Kau tengok ini. Bentar ya. Idiot artinya adalah kecerdasan berpikir yang sangat rendah. IQ rendah, bro. 25 IQ. Ini Iya. ini idiot loh. Iya, Murid-murid iya, yang iya. kan nulis kitab itu, yang Terus menulis kalau kitab yang kalau kau yang baca buta itu huruf idiot. menurutmu gimana yang Loh, buta huruf? nenek dulu banyak Coba. buta huruf, kau pikir mereka idiot? Beda idiot sama buta huruf. Nih, aku tunjukkan kau. Nih, Terus iya, menurut aku kamu tunjukkan buta kau. huruf cerdas Iya, atau bodoh ini. itu aja? Oh iya dong, buta huruf itu artinya orang yang tidak pernah membaca. Nggak ada Yang saya kaitannya tanya dengan cerdas EQ. atau bodoh? Iya Gimana sini aku sih? kasih kau data dulu ya. Bentar ya. Nih, kutunjukkan kau siapa yang paling pintar yang sulit Gimana membaca dong? ya. Ah, nih. Raja debat. Ya, tetep Tiga. layar teman-teman ya. Tetep layar ya. Tolong ditetep layarnya Tunjukkan ya. kau datanya ya. Bentar ya. Kita tunjukkan. Nah, idiot melawan orang yang buta huruf tapi bisa merubah peradaban. Nah, apa kontribusi Yohanes dan Matius itu untuk peradaban coba? Apa? Ha? Kalau nggak ada Ih. Yohanes nggak ada isi Al-Quranmu kawan. Nanti saya Loh, buktikan nggak ada itu semua, Yohanes. ya kan? Yohanes mana? Yohanes mana? Santai aja. Yohanes mana yang nulis kitab Jangankan ini? lari Nanti ke ku bongkar. Yohanes toh.
Paulus aja kau diakuin tengok ini. loh di Surat Yasin Paulus 14. diakui. Nanti kita malu ya. Kok malu? Ya kan? Mana di Surat Yasin nama Paulus? Sekelas siapa Ustadz kemarin bahas itu aja Sekelas, takut loh, ya kan? takut. Si Alwan. Banyak cerita mula. Akunmu Ini. tampilkan kemari, wih. Sebentar, saya lagi cari akun ini. Kalau nggak bisa kau tampilkan layarmu. Kau dari tadi belum menunjukkan data, jadi aku nggak mau buang-buang waktu jenis ya. kelamin di KTP-mu. Ya, kau tunjukkan. Kalau nggak ganti, pakai roping kau. Coba Masa kalau aku ambil dari HP yang ini, bentar. Aku ambil HP yang ini. Suka kau lah, mau Oke, pakai bentar HP ya. kau nggak Jangan nanti, jangan nggak dinaikkan nanti ya. Diam kau dulu. Jangan kabur kau. Nih. Gini, ala turun dia. Kabur dia. Ini ya, kalian perhatikan ini ya, Albert Einstein. Albert Einstein ini adalah salah satu ilmuwan paling terkenal. Ternyata dia menderita disleksia. Apa itu penyakit disleksia? Penyakit disleksia adalah penyakit yang membuat orang sulit menulis dan membaca. Kau bilang dia idiot? Bukan berarti orang nggak bisa membaca menulis itu idiot. Tahu kau? Karena itu skill. Skill itu kau nggak ngerti dunia pendidikan. Aku PAI loh. Aku nih orang PAI. Disleksia adalah gangguan belajar yang melibatkan kesulitan membaca karena masalah mengidentifikasi bunyi ujaran mempelajari. Orang yang sulit membaca saja itu orangnya pintar. Kau akui sebagai Kristen dia adalah orang tercerdas. Albert Einstein. Ini Tuhan kau. Kitab kau ditulis sama orang idiot. Nah, idiot loh. Tahu kau idiot nih. Idiot. Kau bayangkanlah itu, nggak malu kau? Kalau aku udah malu. Idiot. Apa arti idiot? Kecerdasannya di bawah rata-rata. Idiot itu adalah kecerdasan berpikir yang sangat rendah. Nabi, kau bandingkan sama Tuhanmu, nyungsep Tuhanmu. Kan dah berkali-kali ku bilang sama kalian karesteng. Menghujat nabiku satu aja, bom molotov di muka kalian. Ya, ku bongkar aib Tuhanmu loh. Satu, Tuhan kau yang Bapak diutus anaknya yang kandung, meminta pula sama dia, Bapak ampunilah mereka tidak tahu apa yang melakukan. Ada ditolong sama Tuhan Bapak, anaknya. Kau tengok nabiku aja dilempar sama orang di Taif, datang malaikat. Nah, tahu kau tuh, Tuhan kau udah capek-capek, Eloi lama sabak tadi. Jangan kau bandingkan Tuhanmu di hadapan nabiku. Nggak ada apa-apanya. Walaupun nabiku tidak mengizinkan aku membandingkan beliau dengan Nabi Isa. Karena Tuhanmu bukan Nabi Isa. Kau menuhankan orang yang kau tuduh sebagai Nabi Isa. Ya, makanya dalam Al-Quran, penyembah berhala dan berhalanya akan nyungsep masuk neraka jahanam. Kalian itu hanya menyembah kepada orang yang kalian tuduhkan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, ini. Kalian udah ku bilang kau haleluya, sekali kau bicara menghujat agamaku, sekampung-kampung kau kresteng, ketar-ketir mendengarkan omonganku. Ku bongkar aib agama kalian. Dada ya kalian. Berapa lama kalian kenal? Yang kabur monyet. Tolong typing di bawah yang kabur monyet ya. Kalau kabur dia besok suruh cari celana dalam perempuan pink. Suruh pakaikan di kepalanya. Kabur. Aku bilang, tengoklah saking manisnya aku, nggak pakai lipstick pun aku manis, tuh kalian. Kalian mau membanding-banding, sudah hati-hati, nangis nenek moyang kalian nanti bangkit dari kubur karena Tuhan mereka dibongkar aibnya sama Uni Rifa. Bilang sama, aku udah bilang berkali-kali, jangan menghujat, diskusi bagus, pakai data, ilmiah, ya. Ini aib Tuhan kalian yang kalian minta aku bongkar. Aku kuasai itu aib agama kalian, ya. Kalian bilang nabiku umi. Nabiku umi, lebih baik nabiku umi daripada Tuhan kalian yang pernah belajar 12 hari tapi tidak berguna buat peradaban. Nabiku umi berguna buat peradaban. Nah, Tuhan kalian yang belajar di umur 12 tahun itu, hidup 33 tahun di dunia itu, apa manfaatnya buat peradaban? Jawab. 33 tahun loh Tuhan kalian hidup di dunia loh. Apa gunanya buat peradaban? Itu aja pertanyaanku dari dulu. Bisa nggak kalian jawab? Minimal ada kulupnya kan, bermanfaat buat menghindari bala ya kan? Bisa? Bisa nggak? Kulup yang ketinggalan di bumi, bekas sunat Tuhan kalian, pernah tidak dicari? Atau paku bekas menyucukkan tangannya lah. Ada tidak paku itu ketika dibawa ke sebuah negara itu langsung jadi kaya raya? Kalau kalian perhatikan kampung halaman nabiku sekarang, kurang apa itu? Kaya raya. Oman, daerah Arab,
Qatar, Islam semua. Nabiku berhasil, ya kan? Nah, belum lagi pemikiran Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan, itu fakta. Itu salah satu manfaatnya jadi Islam. Agamamu? Jawab 3 pertanyaanku. Apa guna Tuhanmu lahir ke dunia 33 tahun? Minimal bekas tempat tinggal Tuhanmu ada tidak di situ? Kalau orang seandainya nggak hamil, tiba-tiba tidur di situ 2 hari 2 malam langsung bunting. Ada nggak di situ nenek-nenek yang kakinya sakit kayak pendeta kalian yang selama ini? Haleluya, sehat. Ada nggak orang duduk di tempat Tuhan kalian lahir, tiba-tiba dia sembuh dari lumpuh total? Ada nggak? Ada nggak? Katanya hebat, membangga-banggakan depanku. Nggak apa-apa kalau kalian anggap hebat, aku nggak masalah. Tapi ada nggak? Giliran pendeta kalian bisa mengusir roh jahat, bisa membuat orang sembuh. Kenapa giliran tempat tidur Tuhan kalian nggak bisa membuat orang sembuh? Ada nggak pendeta kalian yang udah pindahkan gunung? Satu orang Kristen yang udah pindahkan gunung. Bergeser nggak gunung? Buat gunung Gemalama ini bergeser. Ya. Ini guna Tuhanmu aja di peradaban nggak ada. Mau bandingkan sama nabiku yang menjadi tokoh pertama menurut Michael Hahart. Malu kalian. Orang kafir aja bilang kita nabiku bahas ya. berpengaruh. Surah Maryam ayat 17 tadi. Oke. Saya akan tunjukkan datanya. Satu-satunya ini akun yang bisa live teman-teman ya. Karena 12 akun di brandel semua. Bentar, saya kasih tunjuk. Oke, sebentar. Udah, ini kubuka datanya nih, Ale ini. Biar repot-repot kau. Nah, tadi dipaksa harus apa, giliran mau di apa baru ngomong. Biar dia open cam Bang Baru. Biar dia yang open cam. Apa ini? Maryam 17. Ya. Yuk baca. Bentar ya. Iya baca. Maka Udah, ia baca. loh, kamu mau menguji ujian sekarang? Bahasa atau gimana? Hah? Kan tadi kamu bilang kan Quran kan? Quran itu bahasa apa, Le? Kalau Quran itu bahasa Arab, nanti kalian kenanya di surah Ibrahim ayat 4 bahwa Muhammad hanya untuk orang Arab. Quran, bukan terjemahan. Iya baca dong. Baca. Loh, kamu takut ya? Enggak, tinggal jujur saja bisa baca apa tidak dan Loh, selesai. saya bisa baca, kalau sekedar baca saya bisa. Udah baca. Nah, nanti kalau saya baca nanti kalian jangan marah. Mau Ya, nggak? baca. Silakan Yakin. baca. Yakin bro, Udah baca. nanti Ya, dia nyari kejang-kejang. latinnya itu Bang Faruk. Dia nyari latinnya itu. Loh, bukan soal latinnya. Kalau hanya untuk membaca gampang saja itu. Jadi Iya, Bang Faruk kan? tuh yakin Bang Faruk. Dia bilang yakin tuh dia lagi klik latinnya tuh. Bukan, saya gini loh. Kalau memang Kamu yang mau membaca bahas harus dibaca enggak? dari tadi itu. Kamu takut bahasa itu juga tuh Nggak gimana ada ini? membahas. Apa yang kutakutkan dengan itu? Nah, ini Mari Quran. dong. Ini Quran. Mari dong kita bahas. Ayo. Iya baca. Patah kajat itu kan, kalau hanya untuk baca gampang bro. Ya udah Udah zaman baca. teknologi. Loh, ayo dong kita bahas. Saya baca ya. Ini udah baca. Oke, saya baca ya. Supaya Islam yang semua di bawah juga mengerti ya. Kita akan buktikan kalau Allah itu utusan dan juga manusia. Ini udah Oke. baca. Nah, kita baca. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Saudaramu bisa ngerti nggak bahasa Arab? Oke, baik Faruk. Faruk, kalau begitu saya baca Arab, kau terjemahkan, oke? Ya silakan Siap? baca. Oke, kau yang terjemahkan, oke? Ya baca ini. Ntar ya, saya baca. Tolong kamu terjemahkan kalau saya sudah baca Arabnya, Ya oke? silakan baca. Baca. Oke, baik, saya baca. Fatah kazamin artinya apa? Kok bisa dia ternyata bikin malu. Ayo dong, ayo. Fatah kazamin budihim hizaba. Ayo, apa itu? Nggak bisa diterjemahkan teman-teman. Makan bedus. Nggak bisa kau terjemahkan ya? Nggak bisa kau terjemahkan ya? Hah? Ada Arab, sosoknya Arab-Araban, giliran saya baca Arab, nggak bisa Bodoh, itu diterjemahkan. bukan pataka, bodoh. Jangan bilang bodoh dong, jangan pancing saya kawan, nanti hina sekali kalian saya buat, oke? Itu bukan Ale. pataka. Gimana? Berani mau diskusi nggak?
Ayo, berani nggak Iya, nih? kita diskusi gini loh. Ah. Gini, Coba gini, artikan dengar apa ya. itu? Fataka itu Iya, apa? kan Ayo. ini sama Itonora. Iya, apa arti fataka itu coba? Sama Unirifa ya, gini ya. Takut Tadi dia kan kamu ternyata. bilang, Gak takut. Kau ini kayak perempuan. Ternyata Aku- mereka takut teman-teman. Bahasanya cerewet 17. Kita takut nggak kami Kalau naikkan takut kau. bilang dong. Lagi pula Tadi kita nanti katanya kami nggak naikkan tadi orang, kami nantang-nantang. takut. Jijik Giliran aku kadang-kadang. sudah ada Ali. naik berubah lagi. Dengar dulu, dengar dulu. Gimana? Tadi kan Gimana? kamu bilang di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 17. Betul. Dapati begini kau bilang kan? Ya kan? Kita jujur dulu. Terus? Al-Quran itu bahasa apa, Ali? Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Arab. Maka ketika aku tunjukkan datanya, seharusnya jika kamu tidak bisa baca, bilang aku tidak bisa baca. Yang aku maksud itu terjemahannya Faruk. Oke. Selesai kan Kalau gitu, nggak begini perlu bro, malu-malu. oke gantian ya. Ya, Kalau silakan. memang rujukannya kepada bahasa Arab, kalian nanti ketahuan bukan umat Muhammad di dalam surah Ibrahim 4 saya Oh, tunjuk ya. melebar. Loh, ini soal bahasa loh. Kamu malu kan? Hati-hati loh, ini raja debat, pantang bicara kalau nggak pakai dalil. Apalah kau nih? Banyak kali omongan kau yang nggak Kenapa guna. kalian Ini ketakutan? raja Katanya debat. tadi mau bahas ayat 17. Takut ya? Takut ya, bro? Aku nggak bisa baca Faruk. Saya bisa baca, tadi kan saya sudah baca. Justru kau yang nggak bisa mengartikan toh. Baca kau. Iya kan? Coba ya, perhatikan teman-teman. Ulang lagi nah. Sebentar ya. Ulang lagi nah. Tolong ya, kita mainkan sekarang teman-teman ya. Kita pakai Iya. dalil. Bentar ya. Nah, kita ulang lagi ya. Karena kalian tadi kan meminta toh harus pakai ayat toh. Iya, Ya. baca. Ntar, saya kasih tunjuk dulu dalilnya. Ini dia kau tunjuk, kau tinggal baca. Sebentar, jangan terguncang lah. Ini Maryam Oke. 17. Baik, kita kembali ke tentang soal Maryam bahasa 17 ya. kan? Oke, coba besarkan saya. Saya akan buktikan kalau rujukannya kepada bahasa Arab, kalian bukan umat Muhammad. Tolong dibesarkan saya. Mari kita kupas. Nggak nyambung. Lo takut. Udah di kandang sendiri takut ya saya bongkar ya. Ayo dong. nyambung, Justru Ali. kamu nanti nggak nyambung kalau kau bukan Nggak umat Muhammad, nyambung. bro. Makanya kalau kalian Gini, itu Ali, beriman Ali. pada Al-Quran, kalian itu Latar bukan umat belakang Muhammad. diskusinya Udah ini, besarkan dulu lah ini saya dasar coba. dari diskusinya Udah besarkan ini. aja, Kan bro. aku Kalau nggak bilang, berani bilang. Al-Quran itu kan Udah bahasa besarkan Arab. aja lah dulu. Berani Ya, apa enggak, bro? Ketika kau mempertanyakan tentang Arab, Bro, tentang berani Quran, apa enggak? Ya kita Gimana tanya lah, kau sih? bisa baca apa tidak? Bro, kamu berani Kalau apa kau nggak enggak bisa sih? Baca, nggak apa-apa, Ale. Kami nggak Saya paksa tadi kau sudah untuk baca, justru kau nggak bisa artikan toh. Makanya saya bilang kau itu menghantam dirimu. Ayo dong. Gimana ini? Gimana Ini Ripa kau sama takut? artinya ini, anak Gimana muda Ripa kau diskusi sama takut anak Ripa? kau, ini mana kau? Gimana Ripa kau takut atau gimana nih? Tadi Nggak ada, nantangin. nggak ada. Ya Kau baca kan? aja nggak bisa kau. Giliran sudah Kalau ada kau saya mau buka menafsirkan data kau, takut. nggak bisa baca, nggak bisa baca kau. Coba dong. Takut bilang, kalau takut bilang aja, nggak usah Bukan malu-malu. Ale jijik, Karena Ale jijik. memang saya ini yang paling ditakuti. Saya ini paling ditakuti semua pendebat Islam, bro. Jumamu aja mentret sama saya, apalagi kau, Apalah Paru. kau. Ya kan? Kalau cuman ngomong kayak gitu, Loh, Tuhan mau aja takut sama aku. itu lihat loh. di YouTube Kalau saya kan cuman banyak bilang tuh. si Zuma Di YouTube takut, lihat itu si Tuhan Juma kau aja takut mentret. sama aku. Buktinya Si dia nggak Juma pernah turun sampai ke sini sekarang ketemu udah gini sama aja aku, loh. Ripa. Kau mau bahas nggak surah Maryam 17? Iya, Ayo. aku nggak takut sama kau. Cuman silakan, mari kita kau bahas nggak ya. ada- diam dulu, Mari diam kita dulu. bahas. Kau Loh, nggak kok ada diam kapasitas menyimpulkan Al-Quranku. Justru saya nggak diksi menyimpulkan. Mana? Ya Saya diksi nggak mana yang menyimpulkan kau loh. Iya, aku tanya kau jelaskan. Dalam surah Maryam ini kau mengatakan bahwa Tuhanku adalah utusannya. Diksi mana? Bahasa Oke. mana yang kau pakai? Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha. Mana diksi? Apakah fattakhazat atau min dunihim atau hijaban atau fa arsalna ilaiha, yang mana? Atau ruhana atau yang mana yang kau katakan lughahnya secara ilmunya baik nahu dan sorofnya bahwa itu merujuk kepada Allahku sebagai utusan? Di situ kau tunjukkan biar belajar aku. Oke, Nah, saya cepat. tunjukkan Mana? ya. Bentar. Ya, saya yang tunjukkan mana? Dulu ya. Yang Bentar, saya ambil dulu datanya. Yang mana? Yang mana kalimatnya? Fattakhazat
atau kata huruf min, atau dunihim, atau hijaban, atau fa'arsalna, atau ilaiha, atau ruhana, atau fatamassala. Mana? Yang mana? Yang mana? Diksi dari kitabku, dari Al-Qur'anku yang artinya adalah Allah itu utusan. Yang mana? Atau laha, atau basaran, atau sawiyah. Silakan Bang Farouk. Mana? Dia mau nyari terjemahan perkata itu dari Google nih. Iya, makanya nih dia ngulur waktu. Jadi terjemahan perkata. Ngulur waktu. Lagu lama. Inilah teman-teman ya. Ketika orang lomboknya tingkat tinggi berbicara tentang Al-Qur'an kayak ginilah modelnya. Kalau Bible dia diobrak-abrik dia sesuai dengan hawa nafsu dia bisa. Quran nggak bisa, Raja Tungki. Sabar dong, jangan nangis-nangis. Sebentar, saya kasih data nih, sebentar ya. Raja Tungki dapat nama baru. Jangan coba gini loh, jangan coba pancing saya. Jangan coba pancing saya. Nanti kalian nangis sendiri loh kalau mancing saya. Yakin lah. Aku nih orang bodoh ya kan. Kau pintar. Iya, orang bodoh, astaga. Iya, orang bodoh aku. Ya, aku berarti nggak level saya dong. Lebih baik aku saya bodoh tuh butuh daripada punya sekelas otak. ulama. Aku pintar tapi menuhankan manusia berkelamin ya. Aku gitu. Aku lebih baik gitu. Kita buktikan Allahmu manusia. Iya, bentar ya, saya kasih mana bukti. ini? Diksi mana dalam Al-Quran yang merujuk bahwa Allah manusia dan Allah adalah utusan dalam surah Maryam 17. Tolong dibesarkan. Baik, tolong saya dibesarkan. Min dunihim. Iya, tolong dibesarkan. Aku tanya dulu yang mana biar ku pelajari yang mana. Ini loh ayatnya, Iya, makanya dibesarin ini dong. Kan ku baca, Lah aku hafal takut. ini. Bukan takut, kok tinggal jawab aja. Kok takut kalian sama Al-Qur'an? Min dunihim hijaban. Fattaza min dunihim hijaban. Ya, saya tahu. Oke, Mana yang perhatikan teman-teman. Perhatikan. Oke, kalian siapkan ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Si kami siapa? Kan terjemahan. Kami. Macet. Oke, aku jawab. Macet. Ruh kami ya. Ruh kami di situ ya. Yang saya tanya kami. Yang saya tanya si kami siapa? Aku jawab. Diam dulu. Ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami ya. Lalu kami mengutus roh kami. Di situ artinya adalah Allah mengutus ruh miliknya. Yes. Si kami tadi siapa? Iya. Besarkan Allah dong. mengutus ruhnya. Oke, berarti Allah punya roh. Oke, berarti Allah punya roh. Allah punya roh. Oke, berarti kalau baju haleluya. Macet. Kamu bilang Allah punya ruh, Allah mengutus ruhnya. Kenapa? Besarkan doa saya dong, Farouk. Masa saya udah datangikan undang kota Farouk? Kok macet? Aku baru ngomong kok nggak izinkan. Kenapa takut? Takut kebongkar aibmu. Kenapa? Takut kebongkar aibmu. Besarkan dong. Takut. Aku mau bicara. Ketika aku bilang bahwa itu adalah ruh milik Allah, berarti kau mengakui bahwa Tuhan kau itu adalah Tuhan yang bahkan tidak memiliki ruh iblis. Ruh iblis bukan milik Tuhan kau. Ruh iblis bukan milik Tuhan kau. Berarti iblis itu punya majikan sendiri. Tuhan kau sama iblis berarti sama-sama punya majikan sendiri. Ruh iblis itu bukan punya Tuhan kau kan? Kalau ruh iblis punya Tuhan kau berarti ruh Tuhan kau iblis. Itu cara berpikir kau. Jangan dibisukan dong. Jangan dibisukan dong. Kubongkar cara berpikir orang Kristen coba ya. dong. Orang Kristen tunjukkan datanya coba. Kenapa datang? Ayo buka datanya. Saya nggak suka lihat wajah kamu. Saya suka dalilnya. Aku tunjuk. Ayo, roh jahat yang datang daripada Allah ya. Nih roh jahat. Nih. Ruah. Besarkan dalil saya itu. Besarkan data saya. Kami udah tahu, aku udah tahu. Kemana-mana, takut ya saya bongkar ya. Takut ya saya bongkar ya. Besarkan dong data saya, Farouk. Kau takut, Farouk. Kau takut saudaramu mendengar kamu itu punya ruh. Rifa udah bilang lu Allahnya punya ruh. Siapa yang ngomong dia dibesarkan? Allah punya ruh. Oh tidak, besarkan data saya. Kan ini tadi mau dibahas kok. Bahasa Indonesia kau. Loh kok ketakutan sih? Beda haleluya dengan haleluya punya baju. Ya gini. Jangan Yesus dibisukan punya dong. baju Kalau takut bilang Yesus aja. beda. Tadi sosokan. Ya. Diam ya. Oke. Ya. Kok dengar. Oke.
Yesus berkata, bajuku. Diam dulu. Kamu mau diskusi atau mau Bajuku. monolog? Aku lagi diskusi. Kok Enggak, monolog? bahas ini dulu. Takut ya. Takut. Ini memang kualitasnya adalah ilmu ma'rifat. Apa itu belum ilmu ma'rifat? Itu mesti ma'rifat. Kau Itu ilmu ditanya. syariat. Malu, aib Ayo. Tuhanmu kebongkar. Tunjukkan Takut kau data ditanya. saya, jangan Tuhan di-mute kau dong. punya roh Tunjukkan jahat. data saya. Nih, ya aku tunjukkan data. Bang Faruk, dataku ini lebih penting ya, bahwa Tunjukkan Tuhan data yang punya saya roh jahat. dulu. Data saya Ya. dulu. Lu Nih, yang katanya tadi tahu. mau diskusi. Datamu kan udah dibaca. Terguncang tadi, ya. Datamu kan udah dibaca. Terguncang Sekarang karena kan si Rifa Rifa udah yang mengakui ngomong. Allahnya Apa punya kan ruh. Si Faruk harusnya aja wajahnya datamu udah yang cemberut. dibuka. Gara-gara Tuhan Rifa kau, ngomong Allahnya punya iya ruh. Tuhan kau nggak punya apa-apa. Tuhan kau nggak punya apa. Memang roh Si punya Faruk Tuhanku. wajahnya udah cemberut. Karena si Jasadku Rifa punya udah Allahku. mengakui Allahnya Tuhan punya kau ruh. punya Tuhanku. Iya kan? Tuhan kau itu Iya, dimiliki kau oleh mengakui Tuhanku. Allah punya ruh, kan? Tuhan kau itu loh. Dengarkan aku. Iya, dengarkan kau aku bicara. mengakui Allah punya ruh Seluruh tidak? roh Jangan yang ada di lompat-lompat dunia coba. adalah Kamu milik mengaku Allah. Allah punya Seluruh ruh tidak? manusia. Diam, aku lagi ngomong. Di mana Bang? Kok malah Aku lagi tantrum ngomong. begini Aku sih? lagi ngomong, nggak tantrum. Aku cuma nggak Hah? bisa. Kau nggak ngizinin aku Kenapa ngomong. Seluruh ruh yang ada di dunia itu milik Allah. Diam aja dia. Seluruh manusia yang ada di dunia milik Allah. Nah Tuhan kau, dia cuma punya badan dan ruhnya aja. Karena ruh iblis bukan punya Tuhan kau. Itu kenapa iblis muji Tuhan kau. Sementara bapak Tuhan kau, roh jahat itu datang dari dia. Nih kau tunggu. 1 Samuel pasal 18 nomor 10. Mencret ke depanku. Nggak malu kau. Ku bongkar aib Tuhan kau. Tuhan kau tuh punya roh jahat. Artinya Tuhan kau roh jahat. Kalau arti ruah Elohim, ruhana artinya adalah aku adalah ruh, berarti Tuhan kau dalam 1 Samuel pasal 18 nomor 10 adalah roh jahat. Kenapa? Di situ dikatakan ruah Oke, Elohim. gantian ya. Nah, kau pakai Oke, kaidah bahasa gantian. loh. Kalau aku pakai kaidah Loh. bahasa. Oke, Loh, gantian loh. ya. Oke, besarkan saya Giliranmu ya, Faruk. apa Ali? Sekarang Oke. giliranmu. Cuma ya, kamu Oke, menjabarkan besarkan saya, dengan besarkan. kaidah bahasa Arab. Penjelasannya ya. Penjabarannya ya. Silakan. Oke, betul. Kata-kata ya. Jangan Baik, berpegang ya. kepada terjemahan saja. Silakan. Oke, perhatikan teman-teman ya. Si Rifat tadi sudah mengakui Allahnya punya roh. Perhatikan, saya kasih ilmu makrifat sama kalian. Perhatikan. Saya kasih analogi sederhana. Oke? Jangan diganggu dong. Inilah kalau ilmu syariat yang modal tengah-tengah. Ah, ini orang-orang syariat ini modal tengah-tengah. Gantian dong. Oke, baik. Saya kasih analogi sederhana. Oke? Rohnya Uniripa adalah Uniripa. Perhatikan, jiwanya Uniripa adalah Uniripa. Tubuhnya Uniripa adalah Uniripa. Kita kembali ke dalam surah Maryam 17. Rohnya Allah adalah, saya sudah temukan banyak Islam mengakui bahwa ketika ini saya tunjukkan mengutus orang Allah, mereka sudah mengakui bahwa jangan diganggu dong. Takut ya saya bongkar ya. Apa kau ini Takut. Lawak-lawak memang. Loh, konten. kau santai Lanjut, kau. dong, santai lah. Kau Enggak, kan gini. kau kan Izin ilmu aku syariat, masuk, hara aku apa masuk maksud? sebentar apa Ali Lah, aku 10 giliran detik. saya 10 pada detik. terguncang. Sebentar aku 10 detik biar jelas diskusinya, biar dapat poinnya. Aku 10 detik aja. Kalau kau izinkan ngomong, gini Ali, makna dari ruh Allah kata Unirifa tadi menyatakan milik, tapi bukan. Enggak, dia bilang punya milik apa ruh. tadi. Menyatakan milik loh tadi. Dia bilang punya ruh loh tadi. Ya, kalau kamu nggak terima ngomong sama si Rifa, jangan marah sama saya dong. Makna dari ruh. Enggak, dia bilang punya ruh. Itu dia bilang ruh Allah loh. Nggak ada aku bilang gitu kan. Ketika saya tanya, coba perhatikan ya. Perhatikan dong. Aduh, giliran saya udah Ya, diambil. jadi Cepat aku 5 lah, detik lagi. cepat, Aku 5 cepat. detik lagi Ali. Aku 5 detik Dengarkan lagi sebagai dong. moderator. Tunggu 5 detik Makanya, lagi. aduh inilah kalau Aku 5 menghadapi detik ilmu lagi. syariat ya begini. Bentar, aku 5 detik lagi habis itu kamu yang ngomong. Nah, dari potongan tadi 10 detik. tadi, yang mana kalimat atau perkataan itu mengarah kepada hakikat, bukan milik. Oke. Coba kau kaji dulu. Oke, gantian Jangan ya. cuma Oke, terjemahan gantian. saja. Ya udah gantian Hakikatnya dong. bukan milik Lah, ya, gimana sih? Silakan. Oke, perhatikan teman-teman. Ketika lalu kami mengutus roh kami, saya tanya tadi sini pasti kami ini siapa? Allah. Lalu ini roh siapa? Dia mengaku bahwa itu adalah roh Allah. Maka saya kasih analogi sederhana buat kalian. Ini ilmu makrifat ya. Makanya orang-orang syariat saya ajari sekarang di sini. Oke? Rohnya si Faruk adalah si Faruk. Jiwa si Faruk adalah si Faruk. Tubuhnya si Faruk adalah si Faruk. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat terakhir. Siapa yang menjelma jadi manusia? Perhatikan. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dari kalangan Islam banyak sudah mengakui roh Allah itu Allah bukan.
Jelas jawabannya Allah. Maka yang menjelma menjadi manusia adalah Allah. Tepuk tangan. Ini aku lagi Bang Faru. Dah, kau tunggu ya. Oke, Aku udah aman. Dah Ripa data. udah mengakuin Kita tunggu. ya. Ya. Apa ini Ripa mengaku? Nah, biar kita nggak botol kayak Oten menahun, minumlah madu Bang Faru supaya kita nggak makan B2 dan nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, untuk menunjukkan kecerdasan kalau kita minum Bang Faru ini ya, madu Bang Faru ini, terima kasih Pak Obek ya. Ku minum dulu biar ku tunjukkan, ku tampar mukanya, haleluya ya. Minum dulu sedikit, setetes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jualan ternyata, bukannya tulus mensiarkan Islam. Jualan ternyata. Diamlah kau, Tuhan kau aja dijual. Diam kau. Tuhan kau minta sedekah. Kami jualan, Tuhan kau minta sedekah. Ada Loh, Allah matu yang kau, bilang, nanti aku kasih. Allah kau mencuri itu zakat. Ya Tuhan kau. Nah kau. Ya. Oke, mau saya Ya, tunjuk, nanti saya tunjuk udah, dalilnya ya. jangan Allah ganggu mau lagi, mencuri jangan zakat. ganggu, jangan ganggu Ya dulu, itu aku makanya belum jangan selesai. melebar kemana-mana. Loh, kau Oke, yang ganggu lanjut. aku. Teman-teman menjual itu, kau pikir orang jualan itu, ya Bang Riki, diam ya. Kau karena terbiasa meminta-minta, kau merendahkan orang jualan ya. Semua orang di dunia ini kaya karena jualan. Nah, tahu kau ya, madu ini termasuk barang mewah. Kau nggak mampu ya, kau makan aja darah babi Aduh, ya. nantilah kau iklankan jualan Udah, si diam Faruq dulu. itu, fokuslah. Apa urusan kau? Waktu aku berguna loh, beda dengan kalian ini. Ya, Saya mau turun tugas kau, lagi biar bentar ku lagi, tunjuk. mau nangkap orang Diam saya bentar kau, lagi. berisik ya. Lanjut. Perhatikan teman-teman ya. Cara berpikir orang Kristen yang tidak pernah minum madu Bang Faru, kenapa mereka dong-dong dan botol? Dikarenakan mereka kebanyakan makan B2. Perhatikan ya. Ruh kami, dia katakan Allah punya roh. Sama seperti ketika saya bicara, sepatu saya, apakah saya adalah sepatu? Inilah Kristen. Ketika ruah Elohim, maksudnya ada dua tuh. Ruh yang adalah Elohim sendiri karena ruh. Yang kedua, ruh itu adalah bagian dari tubuh Elohim. Kau akui dulu itu, haleluya. Betul nggak kalau di kitab kau, ruh Allah itu adalah Allah adalah ruh? Betul nggak? Jujur dulu, aku minta kau konfirmasi dulu. Kalau aku nggak pernah bilang Allah punya roh. Allah itu memiliki segala ruh yang ada di dunia dan segala makhluk yang ada di dunia. Itu jawabanku. Sekarang aku tanya kau. Apakah ruh Elohim artinya adalah Allah kau itu ruh? Jawab. Oke, besarkan saya. Aku nggak perlu besarkan. Aku bertanya, apakah ruah Elohim itu? Kalau nggak pakai saya dalil tanya. dong. Nggak malu kau menjawab. Malu kau menjawab. Nggak Loh, mampu kau menjawab. gantian Tuhan kau dong. butuh roh. Kan Saya ini gantian. waktuku. Ini Mana sih? waktuku. Ini waktuku. Ya itu aku makanya, cuma kok. konfirmasi. Begitu, lanjut dulu. Lanjut, aku cuma silakan. konfirmasi. Tuhan kau itu roh kan? Mari kita lihat. Kau tengok aku bukan orang Kristen, tapi belajar bahasa Ibrani. Walaupun aku nggak pase, tapi aku tahu mana huruf res, mana huruf tet ya. Kau perhatikan ini ya. Ini adalah 1 Samuel pasal 19 nomor 9. Kau baca ini baik-baik ya. Ini kau baca baik-baik ya. Ini Fatehi Ruah Yod He Vave. Ya. Apa ini? Ruah Yod He Vave. Ra'ah. Tahu kau artinya ini? Ruah Yod He Vave. Berarti Tuhan kau yang Yod He Pape itu punya ruh. Tapi ruhnya apa? Ruh jahat. Mana translate-nya? Ini translate-nya. Ya, ini nih. Ini ruah jahat. Kau baca terjemahnya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan kau yang Yod He Vave ini. Berarti ketika linguistik kau bersalahan dengan terjemahan, kau bilang ruh kami artinya adalah kami adalah ruh. Ketika di sini dikatakan tetapi roh jahat yang daripada Tuhan, maka Tuhan kau itu roh jahat. Ini Tuhan kau roh jahat. Nah, aku punya bukti kalau Tuhan kau roh jahat. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal ke-8. Nah, gini kalau diskusi itu. Punya retorika yang jelas, berdata, berdalil. Dan menggunakan kaidah bahasa yang kau selewengkan. Kalau aku tahu, kalau kau salah kaprah. Yohanes pasal ke-8. Perhatikan. Tuhan kau itu iblis ya. Aku bilang Tuhan kau iblis itu karena dasar iman kalian. Perhatikan. Aku tunjukkan dulu ya. Menurut si Hale kawan-kawan, kalau ada ruah Elohim atau ruah Yod He Vave artinya adalah Yod He Vave ruah. Jadi ini ruah Yod He Vave ra'ah, ruh jahat. Jadi Yod He Vave itu rohnya jahat, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini datanya lagi. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Perhatikan di sini satu perikop. Kita ini orangnya akademis ya. Kita nggak suka comot-comot kayak si Hale ya. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti dia. Hakikat pula kau bahas di sini. Tuhan dan manusia aja kau nggak bisa bedakan. Nah, lihat ya. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Perhatikan teman-teman baik-baik. Aku tunjukkan bahwa bapak yang disembah oleh si Hale ini iblis. Di sini dikatakan bahwa Yesus mengatakan, tetapi yang kamu kerjakan ya. Ini dalilnya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Lanjut.
Apa kata orang Yahudi? Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ya, ini bapak si Hale ya teman-teman ya. Ya, ini bapak si Hale. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu yaitu Allah. Apa kata Yesus? Nah, ini kata Yesus. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Bukan malah menghabisi nyawa Yesus. Orang Yahudi bapaknya iblis karena menghabisi nyawa Yesus. Si Hale dia lebih iblis daripada bapaknya iblis karena menikmati kematian Yesus. Sudah aku bilang bahwa kau penyembah iblis. Kenapa? Karena kau memang menerima roh jahat yang daripada Allah. Artinya roh Tuhan kau itu jahat. Nggak tahu aku bedanya roh yang baik dengan roh yang jahat. Sama-sama roh soalnya. Makanya kau jangan jadi penyembah roh, animisme kau. Ya, penyembah manusia, penyembah roh, ya, pagan bercampur dengan animisme Udah, kau. gantian dong. Gitu kau diskusi pakai data, pakai linguistik. Aku pakai sumber apa nih? Perhatikan sumberku ya. Kau pakai PDF, pakai Gantian kopian. dong. Kau pakai PDF yang nggak jelas. Kalau tuh. saya Kau enggak, tengok kalau aku. saya pakai data A1. Saya Nah, selalu pakai data A1. Apa data A1? Kau Loh, tengok nih giliran dataku. Siapa yang dong. kasih? Yang ngajarin aku siapa? Kau Gantian tengok. dong. Saya nggak peduli Ya. dengan datamu. Nih, Saya nggak peduli dengan peduli kau datamu. dengan data. Kenapa aku harus peduli dengan kau? Saya Kau nggak ya peduli dengan sudah, saya dataku. gunakan data A1. Besarkan saya dong gantian. Bang Faruk, sebentar sebelum dia Besarkan. dibesarkan. Dengar ya, model diskusi dengan kita ini kita yang atur. Aku Gimana menanggapi sih? tuduhan kau kepada Allahku. Ketakutan apa gimana sih? Jijik, bukan takut, jijik ya. Loh, saya juga jijik kalau kau tanya. Saya lebih jijik dengan kau kesini. kau kok. Buktinya kau kesini, Lah, kau cari kan cuan kamu kesini, tadi kau butuh. nantang-nantang Kau toh. butuh nama. Kamu mau Dengar. debat atau menghujat nih? Nantang-nantang. Hah? Aku bukan menghujat. Ngapain aku menghujat? Kau jangan Agama kau cari adalah hujatan. gara-gara cari ribut gara-gara kau takut saya bongkar ribut? Al-Qur'anmu. Bukan Gantian dong. takut. Dengar ya. Ayo Dengar, gantian teman-teman. dong. Diam dulu. Kenapa kok kayak ketakutan Undi, gitu? bentar Undi ya. Teman-teman, aku nge-lag Iya. ini. Aku nggak bisa apa-apa. Dari tadi kamu loh yang ngomong udah berapa menit loh. Iya, bentar ini Makanya aku saya bilang sampaikan. komal Islam ini nggak ada yang netral. Aku Lanjut, Bang sampaikan Faruk. kan kena dia. Ini Komal ini nge-lag teman-teman. Aku nggak bisa membesarkan orang. Aku bisa apa yang mau Bang Faruk lakukan biar aku yang lakukan. Iya, Sebelum- maksudnya ya, kalau silakan. teman-teman mungkin karena di bawah ini banyak kali permintaan naik, tolong dihapus teman-teman. Ini Yang aku muslim hapuskan. kepencet tolong dihapus ya. Nggak bisa kepencet apapun ini Uni. Aku mau off cam aja nggak bisa ini. Ya ya, ini Tapi aku itu tutup. Aku bantu hapuskan tag ya. layar teman-teman ya. Nah, sini aku jelaskan dulu. Aku menjelaskan kaidah dalam surah Maryam ayat ke-17 syubhat yang dia bawa. Berani nggak binatang itu menjelaskan tentang Samuel, tentang roh jahat dari Tuhannya? Dia nggak akan singgung itu. Karena tujuan dia ke sini untuk menghujat. Aku mengizinkan dia naik ke sini, ya karena aku ada di sini, aku bisa menurunkan dia. Kenapa aku izinkan? Biar kalian umat Islam yang tadi melihat kenapa kami hadir, ini kami hadir untuk menghadapi. Ku kasih contoh sama kalian semua. Ini khusus buat umat Islam. Ku kasih contoh kalian bagaimana mereka orang Kristen ini sudahlah salah paham dengan terjemahan Al-Quran. Mereka ajarkan itu di ruang publik. Aku begitu nggak? Salah paham nggak? Perhatikan. Kesalahpahaman dia ku bawa kepada ranah linguistik bahasa kitab dia. Kalau ruh Allah, ruh kami, artinya Allah itu adalah ruh. Allah membutuhkan ruh, maka dia harus terima kenyataan. Ruah yot hevafe yang ra'ah itu adalah Tuhan dia. Berani nggak dia mengaku itu? Demi Allah, dia tidak akan sentuh itu. Dia nggak akan sentuh itu. Nah, saya sengaja naikkan dia tadi untuk kalian umat Islam sadar betul bahwa terkadang kami yang manusia ini terpancing karena amarah, bukan berarti kami ingin mengizinkan penghujat Nabi kami diskusi dengan kami. Jadi jangan kalian katakan orang-orang seperti saya ini sengaja mengizinkan penghujat ada di hadapanku. Ya. Kukuluti Tuhannya dan agamanya. Karena aku bilang, kenapa aku lakukan itu? Supaya orang tahu cara berpikir mereka itu hanya menghancurkan agamanya sendiri. Apa surah Maryam 17 itu aib apa di situ? Ruh kami. Allah adalah ruh. Tunjuk satu scholar yang beragama Kristen yang menerjemahkan ruh kami itu Allah adalah ruh. Tunjuk. Ya. Jadi tolong. Termute Uni, termute. Kecil ya. Aku naik lagi. Enggak, ini kena ban. Ini kena ban. Ya. Dan aku bilang, aku hadir bukan untuk menjadi ulama. Aku hadir bukan untuk menjadi ustazah. Aku nggak butuh murid. Yang
aku lakukan hakku sebagai seorang muslimah, tidak mengizinkan kehormatan nabiku di ruang publik dicemarkan oleh orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab pemakan babi. Tolong ya, jadi jangan intervensi kalau aku sedang diskusi. Ya, aku tahu kok batasan-batasanku sendiri. Ya, nah kita edukasi. Dari tadi aku bilang aku mau edukasi di sini. Tapi sengaja aku biarkan penghujat itu di Rumbang Faruk untuk memperlihatkan kepada saudaraku-saudaraku yang Islam. Inilah yang akan kita hadapi. Itu masih satu orang. Kalian belum lagi bertemu bagaimana penghujatan kiamat yang mengambil kitab-kitab yang dikatakan itu hadis palsu justru dibawa ke hadapan publik. Bagaimana dengan saudara kita yang awam? Kalau aku nggak ajarkan cara mengcounternya, kena mental mereka. Mereka kena mental ketika mendengarkan penghujatan. Bukan karena mereka kagum dengan Kristen. Tapi sakit hati nabinya dihujat, Allahnya dihina. Paham kalian itu? Untuk meredakan sakit hatinya saudara-saudaraku, aku hadir mengcounter, menabuk mereka dengan kitab dan metode linguistik mereka sendiri. Itu yang kulakukan. Kenapa orang bodoh kita kasih tempat untuk bicara? Ada ilmunya. Siapa? Apa kredibilitasnya? Kalau aku kalian tanya, aku mahasiswi. Aku fakultas umum. Aku seorang mahasiswi. Aku pengkaji. Guruku jelas. Si Hale kampret itu siapa? Tunjuk sama aku lulusan apa dia. Ya, kalau kita bicara kebenaran, ada teori-teori kebenaran. Apa yang kutakutkan? Tuhan kalian hadir ke sini aja ngaku dia Tuhan, ku tampar, nggak takut aku? Demi Allah aku tampar. Ada laki-laki ganteng ngaku-ngaku Tuhan di depanku, ku tampar. Nggak takut aku. Demi Allah aku tampar. Kalau dia mengaku Tuhan di hadapanku, ya. Apa yang aku takut? Nggak ada Tuhan yang berbentuk makhluk. Nggak ada itu. Ngaku Nabi aja aku tampar. Kecuali Luga. Karena Luga Nabi Kristen. Ya. Nih aku naik lagi pakai akun satu lagi. Kalian, aku bilang, aku hibahkan nyawaku ini untuk agamaku. Takut aku. Aku pakai akun satu lagi Bang Faruk. Ntar. Nah, lanjut Jimen dulu, Jimen sama Bang Faruk dulu. Jimen dulu, Jimen. Silakan, Dek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Sebenarnya kalau si Ali tadi itu mempermasalahkan ruh, ya. Kalau ruh itu sebenarnya jelas, ya, di surat Al-Arad ayat 13-16, Allah pencipta segala sesuatu termasuk ruh. Lalu dijelaskan di Syaikh Islam Tamiyah, masih dalam majmu atau al-fatawanya, ruh manusia adalah makhluk yang diciptakan, yang diadakan, ia berdasarkan kesepakatan, ya. Jadi Allah menciptakan ruh. Berarti ruh itu bukan identitasnya Allah, tetapi bagian dari Allah. Karena Allah menciptakan dia, maka dia pemilik ruh itu sendiri. Nah, satu poin itu dulu. Kedua, kenapa di surat Maryam itu menggunakan kata kami, ya? Kalau itu contohnya dipermasalahkan Ali. Karena Allah ketika dia melakukan sesuatu hal secara langsung, dia menggunakan kata aku, ya. Sementara kalau ada perantaranya, dia menggunakan kata kami. Ada hal lagi yang menjelaskan kata kami itu, mengapa dia menggunakan kata kami, yang menjelaskan kebesarannya, keagungannya, bahwa dia ada perantara, apa itu? Ruh tadi, Jibril. Maka sebenarnya ayat-ayat tersebut sebenarnya syubhat-syubhat tersebut syubhat lama yang tidak laku. Karena orang-orang yang mengerti tentang definisi ruh, apa itu ruh di dalam Al-Quran, maka dia paham kenapa Allah menggunakan kata kami di situ, ya. Kenapa ruh itu bukan bagian dari Allah atau bukan identitas Allah, tetapi bagian kepemilikan Allah, ciptaannya. Nah, harusnya paham. Beda dengan yang dibawakan Unirifa tadi, ya, yang menjelaskan di ayat bahwa Yatfofafe atau Yahweh tadi adalah ruh. Itu malah sebaliknya. Harusnya syubhat itu cocoknya ke situ di data Bible-nya sendiri. Jadi maksud saya tadi benar juga, Unirifa menaikkan dia di atas untuk sebagai contoh gitu. Bahwa kekeliruan cara berpikirnya mendefinisikan, menyamakan definisi yang ada di dalam Bible dengan di dalam Al-Quran, sementara beda. Nah, ada pertanyaan, ya, lagi dikatakan tadi di awal, Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Mohon maaf saudaraku, bangsa Arab itu sebelum Al-Quran hadir,
itu menulis itu dan membaca itu sesuatu hal yang tidak umum pada saat itu, eksklusif. Karena itu bukan kebiasaan orang Arab. Ya. Nabi Muhammad mujizatnya itu adalah ketika dia diberikan Al-Quran, dia menghafal teratur, pas pada tempatnya, titiknya. Lalu bukan berarti Nabi Muhammad juga dia tidak bisa menulis. Setelah Al-Quran turun, Nabi Muhammad pun ternyata bisa menulis. Ada ayat-ayat yang dimana juga menuliskan pada zaman Rasulullah bangsa Arab belum mengenai struktur tata bahasa yang baku dalam penulisannya, karena itu sangat jarang orang yang menulis apalagi membaca. Apa dasar dalilnya? Surah Al-Araf 157 dan Al-Yakabut nomor 48. Ya. Jadi jangan dikasih tuduhan sesuatu hal. Gitu. Saya tahu maksud Ali tadi karena saya pernah diskusi sama dia. Dilemparkannya nanti di penjelasan apa? Yesaya. Ya, di Yesaya itu dijelaskannya bahwa yang tidak bisa membaca diberikan kitab. Itulah yang dimaksud dari ayat mereka. Padahal dia tidak tahu. Yang dimaksudkan ayat Bible yang tidak bisa membaca itu adalah bangsa Syakrun. Ya, bangsa bukan bangsa Arab. Nabi Muhammad adalah bangsa Arab. Nah, jadi nggak akan cocok semuanya syubhat-syubhat tersebut masuk di dalam Nabi Muhammad. Tuduhannya Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Sementara itu adalah tuduhan syubhat-syubhat yang sangat rancu. Kira-kira begitu nih, bisa dilanjutkan lagi.